Awal-awal pertama tuh ya struggling, program baru di mana-mana, dan sempat ada masa-masa di mana udah deh lupain deh gitu, mudah-mudahan orang lupa deh, udah balik lagi deh dan sebagainya. Tapi ya coba lagi dan sekarang sudah 10 tahun Mata Najwa. It would make my life so much easier. Ya, nggak perlu ditanya. Saya tahu apa yang kamu apa yang kamu Kan? pikirkan. Kamu berbohong. Kalau Mbak Nana bisa menjadi seseorang selama 1 hari, mau jadi siapa dan kenapa? Jadi Mary Riana Eits, tunggu dulu. Sebelum nonton video lengkapnya, jangan lupa untuk subscribe ya dan klik link di bawah ini. Jangan lupa juga untuk klik tombol loncengnya. Oke? Terima kasih. Selamat menonton. Jadi lanjut nih, karena sometimes kadang-kadang ketika mungkin kita belum siapa-siapa, untuk fail dan takut gagal itu mungkin masih lebih oke. Tapi ketika maksudnya seorang Najwa Shihab yang sudah besar, orang juga udah tahu. Sometimes kadang-kadang kan kalau kita mengambil keputusan, apalagi perfeksionis, ya nggak sih? Maksudnya kalau sometimes we cannot afford to fail. Karena sometimes kalau kita fail di posisi tertentu itu impact-nya akan jauh lebih besar dibandingkan when we are no one. Bener nggak sih? Iya, karena aku ingat banget tuh ketika pertama kali ketika akhirnya memutuskan bikin show sendiri Mata Najwa. Itu kan saya udah jadi jurnalis sudah 10 tahun. Baru kemudian waktu itu Metro nawarin, ayo dong bikin program sendiri. Dan saya tuh sempet takut banget, apalagi ada embel-embel nama di sana. Dan saya khawatir apakah kalau misalnya Mata Najwa gagal, itu artinya Najwa yang gagal. Kalau misalnya nggak ada yang nonton, itu nggak ada yang suka, itu berarti orang nggak suka sama Najwanya ya gitu. Kalau nggak ada sponsor yang mau, berarti Najwanya yang nggak laku ya gitu. Jadi atribusi nama yang menempel pada program itu betul-betul identifikasinya tuh ya saya seolah-olah program gitu. Dan saya waktu itu takut banget dan ngambil berbagai alasan untuk menunda melakukan itu. Karena saya khawatir investasi 10 tahun saya jadi jurnalis itu akan sia-sia nggak ya? Orang nanti nggak akan inget-inget tuh, dulu tuh dia sebelum Mata Najwa tuh sebetulnya keren loh. Sebetulnya itu dia juga dulu udah banyak karya-karyanya juga bagus loh dan sebagainya, liputan-liputannya juga keren loh. Tapi mempertaruhkan itu semua gitu. Jadi waktu itu memang saya memberanikan diri banget untuk oke, mau pakai program nama sendiri gitu, melakukan itu. Dan nggak langsung jadi kan. Awal-awal pertama tuh ya struggling, program baru di mana-mana. Mbak Mer juga pasti kan ngerasain awal-awal dulu gimana kita membangun, gimana kita bentuk tim, gimana susahnya meyakinkan orang untuk mau nonton, untuk mau sponsorin dan sebagainya. Dan sempat ada masa-masa di mana udah deh lupain deh gitu, mudah-mudahan orang lupa deh, udah balik lagi deh dan sebagainya. Tapi ya coba lagi dan sekarang sudah 10 tahun Mata Najwa. And sometimes mungkin kita memang harus detach itu ya. Jadi sometimes kadang-kadang ya kalau misalnya belum berhasil ya bukan berarti kitanya yang something is wrong, totally wrong gitu. Ya jadi ya sometimes harus mengurangi ego. Jangan sampai ego itu menghambat potensi kita yang sebenarnya kita bisa lakukan lebih banyak lagi. Ya sih. Oke, thank you for the advice. Berbagi kenangan. Oke, nah kalau Mbak Nana bisa mengajar satu mata pelajaran di sekolah, mau ngajarin apa? Critical thinking. Itu kayaknya menurutku penting banget sih, dan itu karena itu fondasi untuk semua. Fondasi untuk kehidupan bahkan, bukan hanya fondasi di sekolah atau untuk pendidikan ya. Maksudnya kita critical thinking itu yang akan membuat kita bisa aware dan bisa punya kontrol atas hidup kita, yang akan bisa membuat kita dengan lebih clear mengambil sikap, menentukan keberpihakan, mengambil langkah dan tindakan. Kalau kita punya critical thinking, bisa kemampuan untuk bisa menganalisa informasi, kemampuan untuk bisa membaca, bukan hanya sekedar mengeja tapi juga menyerap apa yang penting dari bahan bacaan dan menjadikan itu bekal, kemampuan untuk mengawinkan satu ide dengan ide yang lain, kemampuan untuk bisa bicara secara artikulatif, kemampuan untuk bisa menulis, mengeluarkan pendapat. Seluruh kemampuan yang kita punya dan kita butuhkan dalam hidup itu tuh harusnya dilatih lewat critical thinking. Ya, dan anak-anak bukan hanya menerima dan menghafal aja gitu kan, tapi benar-benar berproses. Dan kalau misalnya mereka nggak gitu yakin, kenapa ya gitu, bertanya, kenapa ini bisa terjadi, kenapa ada seperti ini. Iya. Oke. Tapi kadang-kadang
orang tua sekarang juga suka komplain kalau anaknya suka banyak nanya. Nah, itu dia, seolah-olah kalau anaknya nanya, terus habis itu lu cerewet banget, dan bukan hanya orang tua. Kalau guru di kelas juga anak nanya selalu dianggapnya wah ini bermasalah, Bener. oh ini sok tahu dan sebagainya. Jadi memang paradigma itu sih yang harus diubah dan memang nggak mudah. Iya. Memang nggak mudah. Oke, tapi hopefully berprogres ke sana ya. Oke, pertanyaan ke-7, kebiasaan unik atau aneh yang Mbak Nana punya. Aku nggak bisa pinpoint satu apa ya, kayaknya aku orangnya biasa-biasa aja. Mungkin orang lain kali ya bisa nilai aku yang uniknya apa ya. Aneh atau kebiasaan aneh? Kebiasaan aneh. Nggak ada sih kebiasaan aneh. Aku orangnya biasa dan hidupnya standar. Hidupku nggak terlalu menarik guys. Masa sih? Gini-gini aja, nggak ada yang seru. Apa kebiasaan? Enggak sih. Nggak ada ya? Nggak kepikiran. Kalau misalnya begitu sampai rumah tuh biasa ngapain aja? Atau pagi-pagi ngapain? Atau kalau nggak ada orang yang ngeliatin tuh biasanya ngapain? Kalau nggak ada orang yang ngeliatin, enggak sih. Paling kalau ya itu beneran cuma kayak ya paling browsing internet, tiduran, nonton. Itu kalau yang relaxing itu sih. Oke. Nyanyi di kamar mandi? Nggak bisa nyanyi soalnya. Penyesalan terbesar dalam hidup adalah nggak pernah belajar musik. Di rumah bisa main musik nggak? Aku bisa main piano. Aduh, asik ya. Aku tuh nggak bisa main alat musik. Tapi sebenarnya belum telat sih ya. Kepengen sih dari dulu tuh kayaknya asik banget sih ngeliat orang bisa main gitar, orang bisa pengennya main alat musik apa? Apa aja sih, suling pun nggak apa-apa lah. Serius? Iya, tapi maksudnya kepengen punya waktu untuk belajar alat musik. Itu yang belum kesampaian sampai sekarang. Oke. Kalau aku sih pengennya belajar. Kalau misalnya harus belajar ya, aku pengennya belajar bahasa atau nggak belajar masak. Karena aku nggak bisa masak. Iya, aku juga nggak bisa. Oh iya. Tapi aku alasannya adalah karena Mbak Im tuh jago masak. Jadi aku membiarkan dia dengan hobinya. Oke. Udah jelas karena aku nggak bisa. Aku nggak bisa masak, tapi aku bisa ngorder makanan. Ya, hidup kita menjadi sangat mudah dengan berbagai aplikasi itu. Benar. Tapi itu satu hal sih yang menunjukkan bahwa maksudnya kita nggak harus jadi wanita sempurna yang harus bisa masak, harus bisa rapihin rumah gitu. Aku bukan itu banget sih. Cuma at least ya berbahagialah kita yang bisa menemukan seseorang yang bisa menerima ketidaksempurnaan kita dan mensupport kita akan hal yang memang menjadi kelebihan kita. Iya, bisa gini karena banyak support system kan, keluarga, Mbak Supi yang udah ikut aku lama banget, ya kan. Terus rumah yang dekat dengan orang tua, yang bisa dititipin anak. Maksudnya alhamdulillah support systemnya memungkinkan kita untuk melakukan banyak hal. Oke, jadi buat yang masih jomblo harus cari pasangan yang tepat dan juga harus cari mertua yang tepat juga yang mensupport ya. Oke, pertanyaan ke-8, komentar paling pedas julid yang pernah didapatkan. Banyak sih komentar. Aku nggak pernah inget yang julidnya sih. Tapi maksudnya pekerjaan kita ini kan karena kita di layar, dilihat televisi gitu kan, dilihat orang lewat televisi. Jadi memang karena aku berkarir ini udah hampir 20 tahun nih, aku rasanya udah bisa belajar membedakan mana kritikan yang memang konstruktif, mana masukan yang memang penting dan perlu untuk diikuti, dan mana memang mana ya kejulitan itu sih. So I think by this time aku udah bisa memilah tuh mana suara-suara yang perlu didengar dan diikuti, dan mana memang kebisingan yang harus ditinggalkan. Dan kalau kebisingan yang harus ditinggalkan aku nggak pernah terlalu ngikutin. Cuma kalau masukan, kritikan, pendapat, and I would, terutama dari orang-orang yang aku tahu memang intensinya untuk perbaikan atau memang intensinya ya untuk ngelihat tayangan yang lebih bagus atau untuk perbaikan aku pribadi, and then I would totally listen and try to ngikutin masukan itu. Kalau yang julid-julid sih, aduh terlalu banyak kejulitan. Maksudnya hidup kita nggak usah dipengaruhi oleh yang julid-julid itu guys, nggak usah didengerin. Bener, kan namanya juga hidup, aneh kan? Maksudnya hidup itu Tuhan yang ngasih, kita yang jalanin, netizen yang komentarin kan? Iya, itu dia, jadi nggak usah dipikirin. Bener. Harus tahu memilih yang mana yang memang benar-benar didengarkan dan kita lakukan, dan yang mana yang kemudian ya kita lupakan dan kita doakan supaya dia menemukan kesibukan yang lain. Iya, setuju. Mudah-mudahan hidupnya tidak terlalu susah, karena biasanya orang yang julid itu hidupnya nggak asik sih. Jadi kasihan. Jadi mari kita doakan dia menemukan kebahagiaan. Oke, setuju. Pertanyaan ke-9, kalau Mbak Nana bisa kembali ke masa lalu ketika masih remaja, nasihat terbaik yang bisa Mbak Nana berikan kepada Mbak Nana yang masih muda?
don't worry too much. Everything will be okay at the end. I think itu. Kayaknya dulu kita ngotot banget ya. Ngerasa nggak sih dulu kayak kita ngotot banget? Harus, atau mungkin gara-gara itu kita sekarang di sini ya? I don't know sih. Kalau menurut saya sih ada waktunya sih. Maksudnya emang bener sih, kadang-kadang ambisius itu penting dan perlu. Apalagi ketika, kalau buat saya sih pribadi, masa-masa paling ngotot saya itu adalah masa-masa ketika baru mulai bisnis, masih ada mimpi yang mau dikejar, dan ngerasa, dan ketika kita berhasil mendapatkan sesuatu tuh kayaknya wow, I have the power, actually I can do more gitu, I can achieve more, dan yang itu yang akan menjadi adrenalin itu yang adrenalin bikin gitu. kita ini ya. Gitu. Iya sih, dulu aku juga ngerasa gitu sih, kayaknya aduh kayak ngotot banget ya, harus ini gitu. Tapi ya mungkin itu yang membentuk kita juga sih. Betul. Tapi harusnya memang kalau bisa balik lagi, nggak apa-apa nah gitu, nggak apa-apa. Nanti ada ini lagi kok, nggak apa-apa gitu. Iya, and sometimes mungkin I take things too seriously. Mungkin kalau dulu ketika masih muda ya. Mungkin kalau sekarang tahun depan aku umur 40, Mbak. Terus katanya kan 40 berarti kan it's a new beginning gitu. Tapi aku mulai merasa bahwa di hidup ini ya ada yang harus kita perjuangkan, tapi ada juga yang harus ya udah nggak apa-apa kita ikhlaskan, let go gitu. Karena kalau enggak ya apa ya, maksudnya ada begitu banyak hal yang berharga di hidup ini yang sebenarnya ya bisa kita nikmati. Pertanyaan ke-10, apa yang sering kali ada di pikiran Mbak Nana belakangan ini? Kerjaan. Lagi banyak banget kerjaan karena mungkin lagi akhir tahun ya. Lagi akhir tahun, jadi terus lagi banyak banget agenda keluar kota juga. Kayak setiap minggu tuh sekarang saya keluar kota deh. Kemarin habis dari Semarang, dari Lombok, minggu depan ke Banjarmasin, terus ke Palembang. Jadi sampai akhir tahun tuh ada banyak banget agenda. Jadi lagi mikirin kerjaan banget. Oke, tapi ada tim juga yang pastinya selalu support. Oke, pertanyaan ke-11, kalau Mbak Nana punya superpower, maunya punya superpower apa? Bisa baca pikiran orang. It would make my life so much easier. Ya, nggak perlu ditanya. Saya tahu apa yang kamu pikirkan. Kamu berbohong. Gitu ya? Iya, benar. Udah nggak usah jawab. Gue tahu lu bohong. Itu akan sangat berguna banget nih untuk tamu-tamunya Mbak Nana ya. Dan untuk kehidupan. Oke. Pertanyaan ke-12, cara paling ampuh untuk menghilangkan stres. Tadi itu, saya tuh sebetulnya, saya tuh anak orang rumahan. Karena mungkin karena udah sibuk banget ya. Dan sebetulnya literally jarang di rumah gitu. Jadi kalau ada kesempatan untuk santai, saya pasti milihnya di rumah, selonjoran, read a good book, sambil ngemil biskuit. So kayaknya simple banget aja sih. Atau nggak terus manggil mbak pijat langganan untuk kemudian mijet. So I would that's how I relax gitu. Nggak yang pergi jauh-jauh atau kemana, nggak. Betul. Di rumah aja sambil baca buku, tiduran sambil dipijetin, itu udah surga banget. Udah surga banget ya. Apalagi zaman sekarang gampang gitu kalau misalnya mau santai di rumah. Ya kan, Go Massage juga selalu bisa. Langganan saya juga malam-malam, karena ya itu sih sometimes untuk bisa merelax ya just di rumah aja. Oke. Terakhir, kalau Mbak Nana bisa menjadi seseorang selama 1 hari, mau jadi siapa dan kenapa? Jadi Mary Riana. Nggak boleh? Ya bener, kenapa? Ya kan pengen belajar. Aduh, bisa aja nih. Gimana bisa handle bisnis, gimana bisa ngelewatin banyak banget hal dalam hidup, gimana bisa jadi miliarder dalam usia muda, gimana bisa bikin acara yang seru. So many things that we can learn from each other. Ya nggak sih? Thank you. So I want to be you for a day. Ya, untuk bisa tahu rasain gimana rasanya Mary Riana. Penting tuh untuk selalu bisa ngerasakan berada di hak perempuan lain. Sih kita perempuan tuh kadang kan suka malah justru saling menjatuhkan, bukannya malah saling mendukung. So I think it's important for us to be able to untuk berempati, ngerasain gimana rasanya jadi orang lain. Nggak semuanya seindah yang dilihat, nggak semuanya se-clear filter Instagram, guys. Betul. Dan nggak semuanya, mesti ada beberapa hal yang menurut saya personally hanya saya yang tahu gitu as a woman. Sometimes other people they just don't understand gitu apa yang ada di hati kita dan rasa dan kegelisahan kita gitu. Betul. Jadi penting sih untuk punya bisa membangkitkan empati itu. Gimana ngelihat dari kacamata orang. Benar. Susah nggak sih jadi perempuan? Nikmat sih. Nikmat ya jadi perempuan. Nikmat ya. Iyalah. Iya. Kadang aku tuh selalu my biggest fear is bahwa saya nggak bisa menjadi ibu yang baik bagi anak-anak saya. Saya takutnya, maksudnya saya bisa memotivasi orang, bisa
orang bisa happy gitu kan, kita bisa di panggung, kita bisa orang yang datang bisa wow terinspirasi, happy segala macam dan seterusnya. Cuma sometimes kadang-kadang ya just want to make sure that I can raise a good kids. Dan itu tipikal perempuan sih, selalu merasa dirinya ya tak berdaya gitu, selalu merasa bahwa menyalahkan orang, menyalahkan diri sendiri gitu. Maksudnya itu that's memang kerap kali akhirnya perempuan nyalahin diri sendiri, menganggap kita yang salah, menganggap padahal ya nggak sih? Padahal nggak ada perempuan yang sempurna. Nggak ada perempuan yang sempurna. Nggak ada perempuan yang sempurna, dan kita harus belajar dengan ketidaksempurnaan itu. Nggak apa-apa kok nggak sempurna gitu. Betul, Ya betul. kan? Iya, makanya aku selalu bilang saya bukan ingin menjadi ibu yang sempurna, tapi saya ingin jadi ibu yang bahagia gitu. For my kids, istri yang bahagia, for my husband gitu. Karena ya kalau kita bahagia, otomatis pasti ya segala yang kita lakukan itu bisa kita lakukan dengan sukacita. Dan apa, bisa kok bahagia dengan apa namanya, bukan berarti kalau kita kerja atau nggak kerja dan tetap di rumah atau nggak di rumah, kita bisa bahagia dengan berbagai pilihan itu kok, ya kan? Benar. So jangan lupa bahagia. Jangan lupa bahagia. Jangan lupa bahagia. Enjoy life. Yes. Jadi thank you sekali lagi buat Mbak Nana Sama-sama, sudah Mbak berbagi. Mary. Thank you so much. Thank you for this. Oh iya, aduh. By Mary Riana. Thank Bukan you. hebat kan? Gue pengen ngerasain sehari gimana caranya ngurusin bisnis. Bisa ada 50 outletnya loh ini. Aduh, thank you. Ini tadi Mbak Nana nggak suka kopi ya? Maksudnya nggak terlalu bisa minum kopi. Iya, aku jadi. jarang minum kopi. Tapi ini enak banget. Ini matcha, green matcha ya tadi ya? Iya, green tea matcha. Green tea matcha. Gimana? Enak, opinion? manisnya pas. Really? Kan kadang ada yang suka terlalu manis ya. Uh-uh. Ini tuh manisnya just right. So it's really good. Thank you so much. Thank you Mbak Nana. Thank you. Jangan lupa juga untuk subscribe channel YouTube-nya Nature Shihab, Narasi. Banyak sekarang ada narasi, ada narazi. Ada narasi entertainment, narasi story, ada narasi newsroom. Subscribe semuanya aja ya. Wow, banyak. Ini bakal menjadi TV digital kayaknya nih. Off the record. Tunggu tanggal mainnya. Off the record pasti. Ya tapi thank you banget, thank you Mbak Nana sudah meluangkan waktunya di tengah kesibukannya. Sukses terus buat Mbak Nana. Thank you. Sehat terus. Amin. And we'll always support each other as a woman. Yes. Thank you. Thank you. Bye guys. Bye. Laksana bumi tanpa hujan, hidup tanpa tujuan, kering dan mati tanpa hijaunya tumbuhan. Demikian kalau mimpi tak kunjung terjadi.